Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Kali ini saya akan mempresentasikan berupa laporan kerja profesi di aktivitas kerja profesi sebagai development tim lapangan PT Retail XYZ Indonesia Tbk. Dengan NIM saya yaitu 2021021221 dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Windarko STMM. Pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakang saya kerja profesi adalah program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di dunia kerja yang relevan dengan bidang studi mahasiswanya. Program ini merupakan bagian dari kurikulum di Universitas Pembangunan Jaya, khususnya untuk mahasiswa program studi manajemen, Fakultas Humaniora dan Bisnis. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata, meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal, serta memahami dinamika profesional di lapangan. Saya memilih PT Retail XYZ Indonesia Tbk ini sebagai tempat pelaksanaan kerja profesi adalah merupakan salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang memiliki jaringan toko yang luas dan fokus pada pelayanan pelanggan. Perusahaan ini menawarkan sebagai peluang belajar bagi mahasiswa untuk mendalami manajemen retail, mulai dari operasionalnya, manajemen stok, hingga pelayanan pelanggan. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun, PT Retail XYZ Indonesia Tbk memiliki sistem operasional yang terstruktur dan standar pelayanan yang tinggi yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang industri retail. Selanjutnya yaitu tinjauan umum tempat kerja profesi. Sejarah perusahaan PT Retail XYZ Indonesia yang lebih dikenal dengan retail adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988. Minimarket Retail XYZ pertama kali dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Dengan konsep toko yang nyaman dan harga terjangkau, Retail XYZ berhasil menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Pada tahun 1998, Retail XYZ mulai menerapkan sistem waralaba yang membuatnya menjadi salah satu minimarket pertama di Indonesia yang membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk memiliki gerai Retail XYZ. PT Retail XYZ Indonesia Tbk ini adalah Retail XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha waralaba. Pada awalnya PT Retail XYZ Indonesia ini adalah hanya outlet yang biasa yang berada di Kalimantan. Jadi awalnya PT Retail XYZ ini toko retailnya itu berada di Kalimantan. Awalnya PT Retail XYZ Indonesia ini hanya berbentuk sebuah koperasi dan hanya menjual bahan baku sehari-hari untuk para penduduk transmigrasi di Kalimantan. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbitlah keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Retail XYZ dengan badan hukum PT Retail XYZ Indonesia Tbk sesuai dengan akte pendirian perusahaan nomor 207 tertanggal 21 November 1988. Maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan, barang retail minimarket, jenis barang dagangannya yaitu hasil bumi pertanian, peternakan, obat-obatan, kelontong, kosmetik, dan alat-alat kesehatan lainnya. Dan bahkan sekarang sudah lebih lengkap dengan produk-produk yang baru untuk memenuhi pelanggan-pelanggan dari PT Retail XYZ. Bidang kerja profesi sebagai praktikan yaitu saya sebagai magang di PT Retail XYZ
yaitu sebagai development tim lapangan di PT Retail XYZ Tbk. Tugas utama saya adalah memastikan toko-toko retail yang tergabung dalam jaringan retail XYZ mematuhi dan menerapkan standar operasional atau SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan secara konsisten. Standarisasi ini mencakup aspek-aspek dalam operasional toko yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, serta kepuasan pelanggan. Jadi, dengan menerapkan SOP diharapkan kita dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja profesi. Dalam menjalankan peran sebagai anggota development tim lapangan di PT Retail XYZ atau sering kita sebut adalah Retail XYZ, pelaksanaan kerja difokuskan pada kegiatan monitoring, edukasi, serta pelaporan kondisi toko Retail XYZ. Mungkin berikut adalah pelaksanaan tugas harian dan mingguan selama menjalani kerja profesi di PT Retail XYZ. Yaitu dalam kegiatan harian di sini yang pertama yaitu kunjungan ke toko. Jadi praktikkan melakukan kunjungan ke toko-toko retail XYZ Indonesia untuk mengedukasi, yaitu kedua pemeriksaan kesesuaian standar operasional. Ya, jadi tugasnya kunjungan ke toko untuk satu memeriksa kesesuaian standar operasional. Yang kedua yaitu mengedukasi tim toko. Jadi saat kunjungan ke toko, praktikan diwajibkan untuk mengedukasi tim toko. Terus selanjutnya yaitu mengisi checklist standarisasi SOP perusahaan PT Retail XYZ. Selanjutnya setelah melakukan checklist, setelah mengedukasi, setelah melakukan cek SOP, kita melakukan pembuatan video untuk sebagai bukti kita telah melakukan kunjungan ke toko PT Retail XYZ. Untuk kegiatan mingguan yaitu setiap minggu praktikan diwajibkan untuk ke office untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut oleh atasan atau dengan pembimbing kerja. Untuk pembimbing praktikan ya. Yang kedua yaitu diskusi dengan solusi dengan tim toko mengenai SOP atau fisik yang tidak sesuai dengan ibaratnya SOP yang ada. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan mingguan, dan yang keempat yaitu feedback kepada manajemen. Nah, selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh praktikan dalam pelaksanaan kegiatan kerja profesi di PT Retail XYZ. Yang pertama dalam menjalankan tugas sebagai development tim lapangan di PT Retail XYZ Indonesia Tbk, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pemantauan dan edukasi di toko retail. Kendala-kendala ini umumnya terkait dengan operasional toko, komunikasi dengan tim lokal, dan keterbatasan waktu untuk memastikan penerapan SOP secara konsisten. Berikut adalah rincian kendala yang dihadapi praktikan dan penjelasannya. Yang pertama yaitu keterbatasan komunikasi dengan tim lokal. Jadi saat kunjungan praktikan ke toko-toko PT Retail XYZ ini, kita terkendala dengan komunikasi dengan tim toko karena kita baru kunjungan, kita jarang ketemu, dan baru harus menyesuaikan atau menyamakan persepsi dengan tim toko untuk SOP yang ada. Yang kedua yaitu waktu kunjungannya yang terbatas karena waktunya tidak lama, jadi kita untuk melakukan komunikasi dengan tim toko kurang kondusif atau ibaratnya tidak efisien. Yang ketiga yaitu kondisi toko yang tidak selalu sesuai standar yang tadi saya sampaikan. Jadi saat kita kunjungan ke toko, kondisi toko itu banyak yang tidak sesuai dengan standarisasi SOP perusahaan. Yang keempat adalah resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kendala.
Yang pertama, mengatasi keterbatasan komunikasi dengan tim toko lokal. Mungkin untuk kendalanya kita atasi dengan satu, untuk mengatasi perbedaan pemahaman mengenai SOP, saya memastikan penjelasan SOP diberikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh staf toko atau pimpinan toko, menggunakan contoh nyata di lapangan, serta menunjukkan langkah-langkah secara langsung membantu memperjelaskan penerapan SOP perusahaan PT Retail XYZ. Yang kedua, mengatasi waktu kunjungan yang terbatas. Untuk pertama yang dalam mengatasi waktu kunjungan yang terbatas, yaitu adalah prioritas pada aspek utama SOP itu sendiri. Mengingat waktu kunjungan yang terbatas, saya memprioritaskan aspek-aspek utama dari SOP yang memiliki dampak besar terhadap operasional toko seperti kebersihan, penataan produk, dan pelayanan pelanggan dengan fokus pada prioritas proses pemantauan tetap efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu cara mengatasi kendala ketidaksesuaian kondisi toko dengan standar SOP. Penyesuaian tata letak berdasarkan kondisi toko. Untuk toko dengan ruang terbatas, saya membantu staf mencari alternatif tata letak produk yang tetap sesuai standar, namun disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, misalnya menggunakan rak yang lebih kecil atau merelokasi produk-produk tertentu agar tetap rapi dan mudah diakses oleh konsumen atau pelanggan. Yang keempat yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Penjelasan manfaat SOP langsung. Saya menjelaskan manfaat SOP secara konkret kepada staf toko, misalnya bagaimana penerapan standar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Dengan memahami tujuan dari standar operasional prosedur dari perusahaan itu sendiri, staf lebih termotivasi untuk mematuhi standar perusahaan. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan. Yang pertama yaitu penerapan standar operasional perusahaan atau SOP. Praktikan memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya apa itu SOP di dalam bisnis retail, terutama dalam menjaga kualitas dan konsistensi layanan di setiap gerai retail XYZ. Penerapan SOP melibatkan pemeriksaan kebersihan, penataan produk, serta etika pelayanan pelanggan yang sesuai standar perusahaan. Yang kedua, pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan adalah edukasi dari tim toko. Melalui proses edukasi tim toko, praktikan belajar cara menyampaikan SOP dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi tim lapangan. Praktikan juga memahami bagaimana mengarahkan tim dalam menjaga standar pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yaitu pengelolaan kendala operasional. Praktikan dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan waktu kunjungan, resistensi terhadap perubahan, dan kondisi toko yang beragam. Dari sini, ia belajar cara menghadapi masalah dengan melakukan penyesuaian SOP yang fleksibel, memberikan solusi alternatif, serta berkomunikasi efektif dengan tim toko untuk mencapai hasil optimal. Yang keempat, dokumentasi dan pelaporan. Di sini praktikan meningkatkan keterampilan dalam membuat laporan kunjungan yang terstruktur, yang rapih, menggunakan checklist dan dokumentasi video sebagai bukti bahwa praktikan sudah mengedukasi telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan SOP. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan evaluasi yang penting bagi manajemen untuk terus memantau kinerja dan perbaikan di lapangan. Selanjutnya, atau yang kelima, pembelajaran yang diperoleh yaitu kolaborasi untuk peningkatan standar. Praktikan menyadari pentingnya kolaborasi dengan tim toko retail XYZ dalam mengidentifikasi solusi operasional dan menjaga standar perusahaan. Diskusi dan tindak lanjut yang dilakukan membantu meningkatkan kepatuhan tim toko retail XYZ terhadap SOP dan memperkuat kerjasama antar anggota tim. Ini adalah
pelaksanaan praktikan dalam kegiatan di development tim lapangan di PT Retail XYZ. Di sini yang pertama, praktikan sedang melakukan briefing bersama tim toko untuk menjelaskan atau mengedukasi tim toko agar selalu menjalankan standarisasi perusahaan SOP yang ada di PT Retail XYZ Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu sebelah kanan, praktikan sedang melakukan briefing mingguan oleh pembimbing kerja terkait hasil dan kendala yang dihadapi selama kunjungan harian ke toko selama 1 minggu. Nah, di bawahnya selanjutnya yaitu praktikan sedang melakukan kebersihan pintu bekas POP dan stiker SOP yang sudah lama dan tidak digunakan untuk panduan SOP. Jadi di sini praktikan ditugaskan untuk membersihkan bekas-bekas lakban atau bekas-bekas stiker untuk menjaga kebersihan dari toko Retail XYZ. Nah, di sini selanjutnya yaitu praktikan sedang melakukan kebersihan atau eksekusi pergantian tempat price tag harga yang sudah kusam atau sudah rusak, mengganti dengan yang baru agar tetap terlihat fresh. Jadi PT Retail XYZ Indonesia ini menjaga penampilan agar tokonya tetap fresh dan nyaman untuk pelanggan. Selanjutnya di sini terakhir yaitu foto pelaksanaan kegiatan, praktikan melakukan foto bersama dengan tim toko atau pimpinan shift toko untuk melakukan serah terima hasil kunjungan yang telah dilakukan oleh praktikan pada pelaksanaan kerja profesi di PT Retail XYZ Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang praktikan ambil dalam kegiatan pelaksanaan kerja profesi pada kesempatan kali ini di PT Retail XYZ Indonesia. Setelah menjalankan kerja profesi atau KP di PT Retail XYZ Indonesia Tbk selama kurang lebih 2 bulan, praktikan mendapatkan banyak pengalaman, pembelajaran berharga dalam dunia retail modern. Selama periode kerja profesi, praktikan berkesempatan untuk terlibat langsung dalam tim development tim lapangan yang bertugas mengontrol dan memonitor kondisi toko-toko retail agar sesuai dengan standarisasi perusahaan demi mencapai kepuasan konsumen. Melalui pengalaman ini, praktikan belajar banyak tentang bagaimana sebuah perusahaan retail besar mengelola ribuan gerai di seluruh Indonesia. Praktikan juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya standarisasi dalam bisnis retail, manajemen operasional toko, dan pentingnya kontrol kualitas dalam menjaga konsistensi layanan di setiap gerai PT Retail XYZ Indonesia Tbk. Meskipun waktu kerja profesi yang relatif singkat, praktikan berhasil memperoleh wawasan yang sangat luas tentang industri retail modern dan bagaimana teori-teori manajemen yang dipelajari di kampus diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu saran yaitu setelah menyelesaikan tugas profesionalnya, praktikan ingin berbagi beberapa rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi mahasiswa, universitas, dan perusahaan yang terlibat. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kerjasama dan pengalaman di dunia profesional. Bagi mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menjalani kerja profesi, pertama-tama manfaatkanlah setiap momen selama magang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas, karena setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Amati lingkungan sekitar dan ambil inisiatif dalam proyek-proyek yang menarik perhatian kamu. Jadilah proaktif, tunjukkan minatmu dalam pekerjaan, tawarkan bantuan, dan selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu bangunlah hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Komunikasi yang baik atau efektif sangat penting, jadi jangan sungkan untuk berbagi pendapat dan mendengarkan orang lain. Tunjukkan sikap
profesional dan hormati setiap pandangan yang ada. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jaringan kontak di industri yang kamu minati, yang bisa sangat berharga untuk karirmu di masa depan. Selanjutnya yaitu saran bagi universitas. Bagi praktikan, universitas perlu memperkuat hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan retail yang besar untuk membuka lebih banyak kesempatan magang bagi mahasiswa. Satu, sebaiknya memberikan pembekalan yang lebih mendalam tentang industri retail sebelum mahasiswa melakukan kerja profesi. Selanjutnya yaitu bagi perusahaan, praktikan memberikan orientasi yang lebih terstruktur kepada praktikan untuk memahami sistem kerja dan standar operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu menyediakan program mentoring yang lebih insentif dari supervisor lapangan. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada praktikan untuk terlibat dalam berbagai aspek operasional toko, tidak hanya terbatas pada monitoring. Selanjutnya yaitu membuat jadwal rotasi ke berbagai departemen agar praktikan mendapat pengalaman yang lebih komprehensif atau lebih banyak pengalaman. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kepada Bapak Sarofa Hadi yang telah membantu praktikan dalam kegiatan kerja profesi di PT Retail XYZ sebagai pembimbing kerja, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Windarko yang telah membimbing saya dalam menyusun laporan kerja profesi pada mata kuliah kerja profesi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.